Shalom, Shalom. Sinama Tuhan, kita akan mulaikan ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami berkumpul kembali Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau yang bertanya setiap pujian umat-Mu Bapa hari ini Tuhan. Baik kami yang online, di rumah, atau tempat ini Tuhan. Kami bisa merasakan kuasa mengalir tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Ini kemuliaan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, ini kami Tuhan, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Saudara cepat berdiri semuanya. Mengambil kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah penolongku. Kau gunung batuku, kota bentengku, tanduk keselamatanku. Kau segalanya bagiku Tuhan, Kau segalanya. Selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Kau setia. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang setia, Allah yang dahsyat. Kau luar biasa Tuhan. Saya bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Tiada yang lain di bumi di surga yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji, besarkan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Tuhan Yesus Kristus, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap bersorak sebagai nama-Mu Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, menebus selamat dunia. Dia lahir untuk, Dia mati untuk, Dia bangkit semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi,
buat kami. Dia Allah kami yang selamat dunia, dan penebus juru selamat dunia, dan penebus juru selamat dunia. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari seru, hey, seru, hey, kalau Yesus raja. Oh mari serukan, hey, serukan, kalau Yesus raja. Mari serukan, hey, serukan, kalau Yesus raja. Mari serukan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan banyak, mari serukan, mari seru, hey, hey, bagi sekarang. Oh mari seru, hey, serukan, bahwa Yesus raja. Mari serukan, hey, seru, hey, bahwa Yesus raja. Mari serukan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Jangan lupa saudara. Terima kasih Tuhan, Kau yang setia. Kau yang baik Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seringkali dalam kehidupan kita mengharapkan sesuatu yang cepat terjadi. Apa yang kita inginkan terkabul. Apa yang kita minta diberikan. Seringkali ego kita ingin cepat. Tapi satu hal, Tuhan berikan yang terbaik buat setiap kita. Buat setiap anak-anaknya, tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Seringkali kita menuntut Tuhan, mengapa hal ini harus terjadi dalam kehidupanku? Ingat, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Selama kita alami proses ini, ada badai, ada pencobaan dalam kehidupan kita. Iya, ada masalah berat. Iya, Tuhan izinkan untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita dewasa, serupa dengan Tuhan. Gak cuma hanya kita di tempat ini, bahkan di seluruh dunia pun semua mengalami hal yang sama. Ada badai yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Iya, ada badai, betul. Badai yang sama, badai yang keras, iya. Tapi kita di kapal yang berbeda. Karena apa? Ada Tuhan, ada kapten kita, Yesus Kristus, yang menaungi perahu kita. Ketika murid-murid Yesus di tengah badai, Tuhan, tolong kami binasa Tuhan. Ketika Tuhan bangun dan berkata pada badai itu, diam dan tenanglah. Badai itu reda. Bukankah Tuhan Yesus yang sama yang berkuasa atas kehidupan kita dan berkuasa tempat ini dan seluruh dunia? Tuhan sama juga akan memulihkan setiap hati kita. Saya undang semuanya berdiri semuanya. Percayakan hidup kita pada Tuhan. Waktu Tuhan pasti terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percayakan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kami bersyukur karena saat ini kami percaya Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, untuk kami boleh kembali mengingat bagaimana Tuhan terus menolong kami sampai hari ini, dan untuk kami kembali belajar mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami dan menginginkan hanya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan puji-pujian kami, dan kiranya Engkau disenangkan, Engkau bertahta di atas pujian kami, dan kami mau hari ini kami boleh mengalami kemerdekaan oleh karena kami mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, kami yang mendengar, kami yang berkata-kata, kami percaya kuasa firman Tuhan menjamah setiap kami, dan pulang kami dari tempat ini kami membawa pembaruan demi pembaruan di dalam hidup kami. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Halo, bagaimana kabarnya saudara? Iya, saya kalau ngajar anak-anak sekolah minggu, saya tanya bagaimana kabarnya adik-adik. Yang suka dampingi anak-anak pasti tahu. Jawabnya sehat, kuat, luar biasa. Kok Ruby paling keras ini ya. Nah, di salam itu terselip doa supaya anak-anak sehat, supaya anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat imannya di dalam Tuhan, dan mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, saya rindu hari ini tidak ada salahnya saya tularkan hal itu kepada saudara di tempat ini. Mau ya? Bagaimana kabarnya saudara? Kuat, luar biasa, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kalau sampai hari ini kita kuat, kita sehat, sehat tubuhnya, sehat juga pikirannya gitu ya. Itu semuanya karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya rindu berbagi tentang bagaimana kita mewaspadai serangan si jahat, serangan iblis gitu ya. Seringkali terjadi hal-hal yang tanda kutip tidak kita inginkan, dan kita biasanya kan begini, wah ini kuasa si setan ini. Bisa jadi memang betul seperti itu saudara. Dan sekarang ini setannya sudah tidak lagi dalam bentuk-bentuk yang mengerikan begitu ya. Kemarin anak saya bilang gini, Mami kalau ada liburan, waktu liburan ayo kita nginep di hotel yang berhantu. Saya bilang begini, oke, baik, tapi kamu budalo dewe gitu saudara ya. Lah kenapa orang mau nginep di hotel cari yang berhantu gitu ya? Lu biar seru, maunya bersama-sama, tapi cari tempat penginapan hotel yang katanya berhantu. Tapi sekarang, zaman sekarang sudah enggak begitu saudara. Setannya itu sudah enggak bentuk yang gitu ya. Meskipun juga masih ada yang
takut begitu. Kalau lewat jalan-jalan yang gelap takut. Seperti itu masih ada sih. Tetapi kuasa si jahat itu bisa dalam hal yang lain. Yang tujuannya itu sebenarnya sama gitu ya. Sama membuat orang ini menjadi ketakutan, lebih takut pada setannya daripada kepada Tuhan gitu saudara ya. Nah Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus waspada serangan si jahat hari-hari ini seperti apa. Apa yang saya bagikan hari ini sesuatu yang bisa terjadi, sebuah realita yang bisa saja Bapak Ibu Saudara pernah alami atau mungkin sedang kita alami. Tapi biarlah kita kembali diingatkan bagaimana kita menang atas serangan itu ya. Kita belajar dari Yosua pasal 9 sampai pasal 10. Saya tidak akan baca semua saudara. Di Yosua pasal 9 itu perikopnya berjudul akal orang Gibeon. Ya, saya review sejenak. Kitab Yosua kita sudah belajar di beberapa minggu sebelumnya dan bahkan kemarin pada waktu kita ada tamu Pak Agus Satya dari Malang, beliau menyampaikan kisah akhirnya Yosua gitu ya. Ada berapa raja-raja yang berhasil dikalahkan? Ada 31 raja. Ya. Keren ya Yosua ini. Berbahagia yang punya nama Yosua itu ada di belakang. Berbahagia karena kamu ini diberi doa oleh orang tua menjadi pahlawan yang gagah perkasa gitu ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya review sejenak. Ketika kita belajar tentang bagaimana Yosua menghadapi tembok Yeriko, seringkali bukan kita dihadapkan sebuah permasalahan, hambatan. Ada sesuatu yang besar di depan kita dan kemudian itu membuat kita takut. Tembok Yeriko besar, tetapi saya sampaikan pada saat kita belajar itu bahwa bukan besarnya masalah yang harusnya jadi fokus kita. Yang jadi masalah itu bukan besarnya tembok itu saudara. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah-masalah itu yang harus jadi poinnya. Berikutnya kita belajar tentang bagaimana Yosua gagal mengalahkan penduduk kota Ai. Ternyata kita belajar Tuhan mau saya dan saudara beres, tuntas dengan segala keegoisan kita. Dengan segala nafsu-nafsu kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah hari ini kita mau belajar dari Yosua pasal 9 dan Yosua pasal 10. Ada masalah, ada hambatan yang bisa menyerang kita dan kita ini tidak waspada begitu saudara. Bisa terlena gitu ya. Yang pertama tentang orang Gibeon. Ya, Yosua pasal 9 itu akal orang Gibeon. Orang Gibeon ini satu kali dia datang ke tempat bangsa Israel. Dia bertemu dengan bangsa Israel, dia bertemu dengan Yosua. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara pernah baca, itu orang Gibeon ini pakai pakaiannya compang-camping gitu ya. Mereka naik keledai yang kurus. Mereka bawa kirbat itu sudah rusak begitu. Mereka tunjukkan hambamu ini datang dari tempat yang sangat jauh. Gitu ya. Nah, waktu itu orang Israel hampir enggak percaya loh. Tapi mereka enggak kurang akal. Mereka tunjukkan itu remah-remah roti. Mereka bilang begini, roti ini waktu kami bawa dari tempat kami masih panas. Tapi sekarang sudah berjamur, sudah menjadi remah-remah. Gitu saudara ya. Nah disebutkan orang Gibeon ini orang yang bijaksana juga gitu saudara ya. Tujuannya apa? Mereka hari itu datang di mana? Di bangsa Israel ketemu dengan Yosua. Mereka kemudian kita baca ya. Yosua pasal 9 ayat 15 saya bacakan untuk saudaraku. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Dari akal orang Gibeon ini terjadilah kesepakatan gitu saudara. Dengan siapa? Yosua.
dengan kesepakatan antara orang Gibeon dengan bangsa Israel bahwa mereka akan dibiarkan hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan akhirnya orang Gibeon ini hidup bersama-sama dengan bangsa Israel, hidup di tengah-tengah mereka. Nanti saudara di rumah bisa baca 2 Samuel 21 ya. Di situ dikisahkan bagaimana bangsa Israel itu mengalami kelaparan. Kemudian Daud datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata begini, ada hutang darah yang melekat kepada Saul karena Saul ini membunuh orang-orang Gibeon. Gitu saudara. Dan saya baca 2 Samuel 21 itu sampai nangis saudara. Karena sangat luar biasa gitu ya. Tuhan itu menghargai, Tuhan itu menghormati perjanjian sedemikian rupa. Jadi karena Saul punya hutang darah dan terjadi kelaparan di bangsa Israel dan hutang darah itu harus selesai dengan darah. Kan gitu ya aturan di perjanjian lama. Apa yang terjadi? Orang Gibeon minta 7 nyawa anak-anak Saul. Dan terjadilah saudara, anak-anak Saul dibunuh, digantung begitu. Dan tentunya ibunya meratapi kematian anak-anaknya. Tidak berhenti sampai di situ. Mayatnya itu harus dijaga, ditutupi supaya tidak didatangi, tidak dimakan oleh burung bangkai. Bayangkan saudara, seorang ibu harus melihat anaknya mati digantung dan dia harus berusaha menutupi supaya bangkainya tidak dimakan oleh burung bangkai. Sampai Daud merasa kasihan. Itu waduh, saya sampai nggak habis pikir begitu ya, bagaimana Tuhan itu benar-benar menghargai perjanjian yang pernah dibuat oleh Yosua dengan orang Gibeon. Nah kita kembali ke ayat 15 tadi, Yosua mengadakan persahabatan dengan orang Gibeon dan perjanjiannya itu berlaku sampai hari itu selesai begitu ya, hutang darah dibayar darah gitu saudara. Saudara kan dikasih oleh Tuhan, ini bicara tentang apa? Yang pertama waspada terhadap serangan si jahat, ini bicara tentang penipuan saudara. Ya, orang Gibeon ini menipu Yosua. Yosua ini pahlawan Allah yang gagah perkasa, tapi bisa tertipu saudara. Izinkan saya bertanya, ada yang pernah ditipu? Ada saudara? Saya ngaku ada gitu ya. Nah saudaraku, ternyata orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan itu juga bisa ditipu gitu ya. Nah tapi ada berita baiknya saudara. Kita lanjut ya, ayat yang ke-16. Tetapi setelah lewat berapa hari saudara? 3 hari. Sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Ya saudara, berita baiknya adalah kalau saudara pernah ditipu, itu tidak akan lama Tuhan buka kedoknya. Amin. Butuh waktu 3 hari dan akhirnya Yosua dan bangsa Israel tahu, waduh, kita ditipu. Butuh 3 hari saja saudara. Penipuan itu akhirnya terbongkar. Tapi ada konsekuensi yang harus dialami bersama-sama oleh bangsa Israel. Lanjut ya, ayat yang ke-18. Orang Israel tidak menewaskan, tidak bisa mereka membunuh. Padahal firman Tuhan jelas berkata kepada Yosua, seluruh penduduk negeri ini harus kamu habisi. Tapi ada orang Gibeon berhasil menipu bangsa Israel, berhasil mengadakan persepakatan dengan pemimpin bangsa Israel, berhasil mengadakan persepakatan dengan Yosua. Dan ketika mereka tahu, loh ternyata ini diam di tengah-tengah bangsa Kanaan, diam di tengah-tengah negeri itu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menewaskan karena sudah terikat dengan perjanjian. Dan apa yang terjadi?
Sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Ya biasa gitu kan ya saudara ya. Sudah kejadian baru tahu, aduh tahu gitu kita nggak usah buat persepakatan dengan mereka. Ya, umatnya bersungut-sungut kepada para pemimpinnya karena pemimpin itu yang mengadakan persepakatan. Ditipu, ketahuan tidak butuh waktu lama, tapi konsekuensinya ada saudara. Ada persungut-sungutan, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus waspada hal ini. Kita juga bisa mengalami hal yang seperti demikian. Kita ditipu, kemudian kita, ya namanya kalau orang ditipu, masa ada toh orang ditipu, saya ditipu, haleluya, pasti enggak ada saudara. Betul ya? Pasti enggak ada. Kalau misalnya suami istri, istrinya yang ketipu, suaminya mesti bilang, kamu sih mah gak bisa menilai orang. Atau sebaliknya, suaminya yang ditipu, istrinya juga spontan gitu ya. Spontan bisa jadi, papi ini ya kok gak pernah bisa menilai orang. Hal yang lumrah gitu saudara ya. Tapi berita baiknya adalah penipuan itu dibongkar Tuhan gak butuh waktu lama saudara. Tapi kita harus tetap waspada gitu ya. Penipuan itu bisa jadi dalam bentuk-bentuk yang sehari-hari kita alami begitu. Seperti contoh misalnya tentang Natal ini ya, kita sebentar lagi akan memperingati Natal. Besok minggu depan itu kita buat ibadah Natal. Meskipun kalau secara kalender gerejawi minggu depan itu masih minggu Advent gitu ya. Minggu Advent itu minggu yang memberi ruang kepada saya dan saudara untuk kita ini refleksi diri kita. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada hari H Natal itu kita itu sudah siap menyambut kedatangan Kristus lahir gitu saudara ya. Nah tapi kita majukan ibadah Natalnya karena di akhir November itu kita dengar ada PPKM. Meskipun sekarang katanya enggak ada gitu saudara ya. Tapi tidak mengapa, minggu depan kita mengadakan ibadah Natal 2 sesi 1 pagi, sesi yang kedua sore. Nah biasa kalau suka menjelang Natal begitu, suka ada penipuan-penipuan yang kadang kita kalau nggak jeli saudara, kita bisa terlena ikut arus itu ya. Penipuannya apa saudara? Misalnya, Natal, gak usah ngucapin selamat Natal, diucapkan saja selamat berlibur gitu ya, saudara ya. Adik saya sedang kuliah di Belanda. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, dia pergi ke Bosnia, saudara. Terus dia foto di salju-salju begitu. Dia upload di Instagramnya. Tulisannya tentang salju begitu ya, senang karena bisa hujan-hujan di tengah salju. Lagunya apa saudara? Lagunya I'm dreaming of a white Christmas. Dia bukan orang Kristen gitu. Lalu saya tulis pesan ke adik saya ini, selamat Natal gitu saudara. Lalu dia, ya mbak selamat berlibur gitu jawabnya saudara. Nah kita bisa terjebak dalam begini karena Natal itu identik dengan liburan gitu saudara. Natal itu identik dengan liburan. Penipuan-penipuan yang ini contoh gitu ya, contoh yang seringkali kita mendengar. Akhirnya kita ini tidak lagi fokus kita Natal itu bukan lagi tentang Kristus. Waktu pohon Natal ini dipasang, saya sedang ada di luar kota, Pak Hari kirimi saya gambar. Natal telah tiba gitu ya kata Pak Hari. Lalu saya bilang begini, loh kok di atasnya itu bintang gitu ya. Terus Pak Ari bilang begini, iya cari salib gak ada gitu. Nanti kalau di situ nemu salib belikan. Saya cari gak ada juga saudara. Ya. Jadi seringkali kita ini Natalnya jadi bias begitu. Nah saya berdoa, saya berharap kita tidak lagi bias tentang Natal itu. Atau juga penipuannya begini saudara, ini penipuan Natal gitu ya. Penipuan Natal itu
Sudahlah, orang Kristen itu gak perlu merayakan Natal. Yang harus dirayakan itu adalah Paskah. Karena Kristus itu tujuannya mati untuk kita manusia. Nah, kalau saya sederhana, nah kalau kamu percaya Kristus mati, kenapa gak mau percaya Kristus lahir? Bagaimana orang bisa mati kalau dia tidak lahir duluan, kan gitu saudara ya. Nah akhirnya kalau ini kita fokus di situ, isok geger saudara. Dengan sebelahnya itu loh bisa geger. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tidak terjebak dalam penipuan seperti demikian. Pada akhirnya kita lupa, kita lalai bahwa Natal itu adalah berita tentang Kristus lahir, Kristus yang mengasihi saya dan saudara. Nah penipuannya apalagi? Penipuan bisa di bisnismu gitu ya. Ditipu oleh rekan kerja, ditipu oleh sahabat yang aduh saudara pikir gak akan dia tipu, tapi kok ya ditipu gitu. Berita baiknya saudara, kalaupun engkau pernah mengalami seperti itu, percayalah, tidak butuh waktu lama untuk Tuhan buka kedoknya. Amin. Tidak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu lama. Dan apa yang dilakukan Yosua menarik ini. Saya juga belum bisa sih kayak Yosua, tapi saya mau bagikan gitu. Ayo kita belajar sama-sama gitu ya. Waktu Yosua tahu dia ditipu, saudara, luar biasa ini saya baca Yosua. Yosua bilang begini. Ayat 22. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, dipanggil ini orang-orang yang nipu. Mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Nah, luar biasa ya Yosua. Dia tahu dia ditipu, ini orang dipanggil. Ditanya, mengapa kamu menipu? Padahal ada dua kemungkinan gitu ya. Kalau kita ditipu orang kemudian ditanya, kenapa sih kamu tipu saya? Bisa jadi dia tipu lagi. Mengarang cerita yang aduh bukan begitu. Atau bisa jadi dia terbuka seperti orang Gibeon. Orang Gibeon ini takut gitu ya, karena mendengar kisahnya bangsa Israel yang mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan. Dan sikap ini yang harus kita teladani dari Yosua. Dia kemudian berkata kepada orang Gibeon, ayat 27, pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air. Ya, Yosua ditipu. Yosua diprotes oleh umatnya, oleh orang-orang Israel karena mengadakan persepakatan. Yosua panggil penipu itu, Yosua kasih mereka kerjaan. Aduh, saya nggak habis pikir gitu ya, kok bisa Yosua begitu? Tapi ayo kita belajar gitu ya saudara ya, ayo kita belajar. Kalau saudara pikir, aduh saya nggak bisa ini, panggil orang yang tipu saya, ya sudah nggak usah dilakukan. Tapi mari bersihkan hati kita supaya kita tidak menyimpan kekecewaan yang berlarut-larut kepada orang yang menipu kita. Berikutnya saudaraku, Yosua pasal 10, itu kisah heroik Yosua yang lain. Bagaimana dia bertempur dan kemudian itu pertempuran yang sangat hebat terjadi, pertempuran di Bet Horon. Dan hari itu, hari berlangsung lebih lama. Karena Yosua berkata begini, ayat Yosua pasal 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Yosua itu menghentikan matahari dan bulan, saudara. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Bahwa perhatikan, Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Garis bawahi kata-kata ini. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertempuran Bet Horon ini pertempuran yang sangat luar biasa. Bahkan sampai hari itu harus
seperti ditambah extra time gitu ya. Kadang-kadang pernah nggak saudara ngalami begini, aduh seandainya waktu ini tidak 24 jam, ya mau ditambah berapa? Ya ditambah-tambah 5 jam, oke 29 jam gitu ya. Kadang-kadang kita pernah dihadapkan pada situasi seperti demikian saudara. Nah hati-hati, waspada. Berikutnya tentang pertempuran Bet Horon ini juga mengajarkan kita latar belakangnya apa saudara? Hari itu seluruh raja-raja bangsa Kanaan mereka bersekutu, mereka membentuk persatuan bangsa-bangsa gitu ya, yang mereka ini punya tujuan yang sama, yaitu melawan Yosua dan bangsa Israel ya. Di ayat yang di awal-awal dikatakan mereka ini bekerja sama, berjejaring, bersekongkol saudara, untuk melawan Yosua. Nah ini waspada, serangan si jahat yang berikutnya adalah tentang persekongkolan dan masalah atau malapetaka yang bertubi-tubi. Kenapa saya katakan demikian? Itu pertempuran sampai harus Yosua berkata begini, matahari engkau berhenti di Gibeon, bulan engkau berhenti di lembah Ayalon. Sampai bangsa itu selesai membalaskan dendamnya, baru hari itu lewat. Sebuah masalah bertubi-tubi bisa menyerang kita saudara. Membuat kita capek, membuat kita lelah, membuat kita berkata begini, Tuhan mengapa aku mengalami hal ini? Tuhan aku capek. Nah waspada terhadap serangan ini saudara. Mungkin saudara pernah mengalami banyak orang ini sepertinya memusuhi saudara. Pastikan saudara juga tidak sedang berbuat jahat. Kalau saudara sedang berbuat jahat dan banyak orang menginginkan engkau habis begitu ya, ya wajar, ya saya dukung juga gitu loh saudara. Tapi kalau saudara ini pastikan dirimu tidak sedang berbuat jahat dan banyak orang membenci engkau, bahkan orang bersatu untuk menghancurkan engkau begitu ya. Wah saya bahasanya terlalu hiperbola gitu ya. Maksudnya saudara merasa aduh nggak ada orang yang mendukung saya, seperti itu saudara. Kalau memang benar kejadiannya seperti itu, Yosua pernah mengalami hal itu saudara. Yosua pernah mengalami seperti itu. Pertempuran yang hebat terjadi begitu. Pertempuran yang sampai dia minta extra time kepada Tuhan. Melelahkan bukan? Capek Tuhan. Pernahkah engkau mengalami hal seperti demikian saudara? Rasanya saya sudah enggak kuat, rasanya sudah capek. Ingat saudara, kitab Yosua adalah kitab yang mengajarkan kepada saya dan saudara. Kita ini umat Tuhan, kita harus berperang, menduduki tanah-tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukan hanya Tuhan minta jeblok datang. Berperang. Nah kadang-kadang hal itu membuat kita lelah. Kadang-kadang hal itu membuat kita ingin berhenti. Tapi mari belajar dari Yosua. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Ketika Yosua berkata, matahari engkau berhenti di Gibeon, bulan engkau berhenti di lembah Ayalon. Apa yang kita bisa pelajari dari itu? Bahwa Yosua dia berdiri teguh dengan iman. Bahwa Yosua ini bergantung sepenuhnya kepada Allah yang mengerjakan mujizat. Maka dikatakan di ayat 14 bagian terakhir, sebab yang berperang untuk orang Israel itu adalah Tuhan, bukan Yosua. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ingatkan kepada setiap kita. Kalaupun hari-hari ini atau mungkin sepanjang tahun ini saudara pernah mengalami, rasa-rasanya masalahnya kok gak kunjung selesai, masalah A baru datang, sudah dibuat mumet kita oleh masalah itu, datang lagi masalah berikutnya. Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah ini. Kalau saudara mengalami seperti itu, ingat, yang berperang itu bukan engkau. Yang berperang adalah Tuhan. Tapi memang yang bergerak saya dan saudara.
Jangan saudara juga diam, sudah Tuhan berperang saja. Tapi saudara tidak bergerak, tetap harus bergerak. Bahkan seperti Yosua dengan langkah imannya dia berkata, matahari berhenti, stop gitu ya. Saya mau selesaikan ini. Wow, keren saudara ya. Dan kemenangan itu terjadi. Amsal 10 ayat 30. Amsal 10 ayat 30, mari kita baca bersama-sama. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selamanya. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Di terjemahan yang lain ada berkata begini. Orang benar tidak akan ditumbangkan. Amin. Orang benar tidak akan pernah digeser. Amin saudara. Pastikan dirimu ini menjadi orang-orang benar. Orang benar yang bagaimana? Seperti Yosua tadi. Dia teguh berdiri di dalam imannya, bahkan dia bisa berkata, matahari engkau berhenti, bulan engkau berhenti. Bukankah ini iman yang sangat luar biasa? Dan Allah menghargai iman Yosua. Mari hari-hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau sedang diserang oleh masalah yang bertubi-tubi, engkau mungkin merasa tidak ada yang mendukung engkau, semua orang kok musuhin aku ya. Mungkin kau merasa demikian, ayo berdiri teguh dalam imanmu. Berdiri teguh dalam iman, percaya bahwa Allah yang membuat mukjizat. Dan janji firman Tuhan ini, orang benar itu tidak akan ditumbangkan. Orang benar itu tidak akan terombang-ambing. Sekalipun kita ngalami tuh ya, badai ada. Ngalami. Kayak Yosua ini, dia ngalami juga. Ditipu, dimusuhi banyak orang. Masalahnya enggak berhenti. Belum capek berperang, belum hilang capeknya, harus berperang lagi. Tapi kita melihat bagaimana Yosua teguh berdiri dalam imannya dan Tuhan hargai iman percayanya. Efesus 6 ayat 13. Kita baca bersama-sama ayat terakhir ini. Efesus 6 ayat 13. Apa yang harus kita lakukan saudara? Supaya saya dan saudara kita bisa teguh berdiri dalam iman. Efesus 6 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin saudara. Kalau hari ini saudara merasa lemah, firman Tuhan berkata, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya dan saudara kita bukan anak-anak gampang. Tapi saya dan saudara kita juga adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita adalah pejuang-pejuang Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Tadi pemimpin pujian katakan kita mengalami badai yang sama. Tapi kapalnya kita beda dengan orang-orang yang belum percaya Kristus. Kalau saya berkata saudara tidak tergoncang, saya pembohong. Kalau saya berkata saya tidak tergoncang, saya menipu saudara. Kita sama-sama tergoncang saudara. Tapi Tuhan mau saya dan saudara kita tetap berdiri. Kita tetap teguh berdiri setelah kita menyelesaikan segala sesuatu. Karena itu jangan menyerah. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi pertempuran, mungkin hari-hari ini saudara baru saja ditipu oleh orang gitu ya. Ditipu rekan bisnismu, mungkin ditipu, disalahartikan kebaikanmu, bisa macam-macam kan ya penipuan itu. Jangan menyerah, jangan menyerah. Tetap jadi orang yang benar. Tetap teguh berdiri, selesaikan apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan kepada engkau. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan itu membawa kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Yosua pasal 11 sampai Yosua pasal 21, saudara boleh baca di rumah. Itu kisah
kemenangan-kemenangan Yosua yang begitu heroik, saudara. Karena Yosua berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Yosua berhasil melewati 3 hambatan, 3 masalah yang sudah kita belajar. Dan saya rindu saudara juga menang seperti demikian. Tetap teguh berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Jangan pengen keluar, jangan pengen menyerah. Selesaikan, hadapi. Itu mental pejuang. Kalau anak-anak sulit sedikit, selesai saudara. Tapi pejuang bukan demikian. Pejuang itu selesaikan sampai garis akhir. Dan mendapat kemenangan. Amin. Dan saya berdoa setiap kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam imannya. Tetap teguh berdiri, meskipun badai apapun terjadi, kita tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian tadi, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan buka kedok penipuan orang-orang Gibeon, butuh waktu berapa? 3 hari saja dibuka. Ketika Yosua bertempur di Bet Horon, butuh berapa? Lebih dari 24 jam tentunya, karena matahari berhenti gitu ya. Jadi kadang kita pengen cepat-cepat gitu. Tapi kadang Tuhan izinkan juga agak lama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak saudara, pujikan pujian ini dengan membayangkan Tuhan itu ada di depan kita, ya. Seperti kita sedang ngomong dengan pasangan kita. Kadang-kadang kita seringkali kita salah mengerti juga dengan orang-orang dekat kita. Padahal ternyata orang yang dekat dengan kita, pasangan kita, mungkin dia sedang melakukan, dia sedang merencanakan sesuatu yang terbaik untuk kita sebagai pasangannya. Nah, saya mau bawa saudara bayangkan itu sambil mengingat sepanjang tahun 2021 mungkin kita pun pernah salah mengerti dengan Tuhan. Kita pun pernah mempertanyakan, kenapa ya Tuhan saya ngalami seperti ini. Nah, saya mau hari ini dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bayangkan Tuhan ada di depanmu, pujikan pujian ini. Saya rindu pulang dari tempat ini, kita beres hati kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mau kita menang. Tuhan bukan menciptakan kita untuk kalah, terpuruk dalam masalah kita, bukan. Tapi ayo menang. Tuhan ada di hadapanmu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dengan penuh cinta katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti
kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Yesus, aku mau mengasihi Engkau. Mari minta ampun kalau selama ini Engkau pernah salah paham dengan Tuhan. Dia ada di sini, saudara. Dia rindu Engkau menjadi umatnya yang berkemenangan, bukan umat yang terpuruk, bukan orang-orang yang kalah oleh badai hidup ini. Tuhan, Kau penolongku, Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang baik, penasihat ahli, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Ajaib-ajaib Kau Tuhan, besar setiamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan sudah atur terjadi di dalam hidup kami, dan kami tahu
bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin sepanjang tahun 2021 kami pernah salah paham dengan Tuhan. Kami pernah mempertanyakan kenapa kami harus mengalami hal-hal demikian. Kami bersyukur karena sebelum kami bersama-sama kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu, bahkan sebelum kami bersama-sama mengakhiri tahun 2021 ini, Tuhan kembali ingatkan kepada setiap kami, supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak enak bagi daging kami boleh tetap percaya bahwa Engkau sedang melatih kami. Kami boleh tetap percaya bahwa Engkau sedang menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kami. Ajari kami seperti Yosua, teguh di dalam imannya, bahkan dia bisa perintahkan matahari dan bulan untuk berhenti. Dan kami mau percaya juga bahwa bukan kami yang berperang, tapi Engkau yang sedang berperang. Dan karena Engkau ada bersama dengan kami, maka kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Biarlah pulang kami dari tempat ini, kami kembali percaya bahwa kami orang-orang yang benar, dibenarkan karena darah Kristus. Kami tidak akan pernah tumbang, kami tidak akan terombang-ambing, karena Kristus yang menjadi batu penjuru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Minggu depan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Natal di pagi jam 7 dan sore pukul 5 sore. Persiapkan hati kita supaya Natalnya tidak berlalu begitu saja. Meskipun kita masih ada di dalam situasi ibadah secara PPKM begini saudara ya, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita. Kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, dan biarlah kita pulang kembali ke rumah masing-masing dengan sukacita yang besar, karena hari ini kita percaya Tuhan menjumpai setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan bukankah kalau Tuhan hadir, maka hadirat Tuhan itu lebih kuat dari apapun. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini yang sungguh luar biasa. Kami boleh kembali bersukacita, kami kembali dikuatkan bagaimana kami menjadi umat-umat yang berkemenangan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya dan seluruh jajaran menteri yang ada. Berkati juga Tuhan Bupati kami beserta wakilnya, Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak RT, Pak RW, orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kami untuk menjadi pemimpin kami. Berikan kami hati yang tunduk taat kepada mereka, dan berikan kepada pemimpin kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan dan juga mengasihi kami, rakyatnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala aturan-aturan yang diterbitkan menjelang libur akhir tahun. Tuhan tolong supaya semuanya boleh membawa kebaikan bagi bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan untuk seluruh aktivitas pelayanan yang dikerjakan di tempat ini. Kalau minggu depan kami akan bersama-sama memperingati hari kelahiran-Mu. Tuhan, persiapkan kami, tolong kami, mampukan kami supaya kami boleh mengingat pengorbanan Kristus melalui peristiwa Natal. Dan kami menyediakan hati kami supaya benar-benar hanya Tuhan yang bertahta di dalam hati kami. Berkati segala ibadah yang akan dikerjakan, biarlah melalui ibadah-ibadah di tempat ini boleh membawa kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus.
boleh membawa perubahan di dalam kehidupan kami, membawa kami kepada kemerdekaan oleh karena kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu di tempat ini, berkati pasangan hidup kami. Terima kasih buat pasangan hidup yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena melalui dia kami boleh belajar untuk kami boleh saling mengasihi. Kami boleh belajar bagaimana Kristus juga telah mengasihi kami. Terima kasih buat anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami latih, anak-anak yang Tuhan izinkan untuk melihat teladan kami sebagai orang tua. Kami sungguh sadar kami bukan orang yang sempurna ya Tuhan. Itu sebabnya balut hati anak-anak kami, supaya kalau mereka melihat ketidaksempurnaan dalam hidup kami, mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka boleh sadar bahwa orang tuanya pun sedang bertumbuh ke arah Kristus. Berikan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami, supaya damai sejahtera Tuhan itu turun atas rumah tangga kami. Tidak ada pertengkaran di keluarga kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mendahulukan kepentingan kami dan menyebabkan anggota keluarga kami tersakiti oleh tingkah laku kami. Berikan kami kerendahan hati untuk bisa menghormati, untuk bisa saling mendahului dalam memberi hormat seperti Kristus ajarkan. Dan kami sungguh rindu ada sukacita surgawi di tengah-tengah rumah tangga kami. Yang bertengkar dibuat rukun, yang memiliki prasangka buruk dibuat berubah oleh karena Tuhan. Kami berdoa buat cucu-cucu kami, menantu kami, mertua kami. Terima kasih juga Tuhan hadirkan mereka di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh semakin mengasihi orang-orang di sekitar kami, sebab kasih Kristus itu yang menggerakkan kasih kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan berikan. Sampai hari ini kami bisa bekerja, kami tidak menganggur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan berkat-berkat materi melalui pekerjaan kami. Tolong kami Tuhan supaya hati kami tidak dikuasai oleh hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami minta kekayaan yang dari Tuhan, tapi jangan biarkan hati kami dikuasai oleh keinginan untuk cepat kaya. Kami minta berkat-berkat-Mu ya Tuhan, tapi jangan biarkan hati kami lupa untuk kami berbagi dengan sesama kami. Dan terima kasih karena sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Berkati kalau pekerjaan kami saat ini tidak sedang lancar seperti biasanya. Tuhan, kami tahu Engkau izinkan kami ada di tahun 2021 ini dengan segala tantangannya. Buat kami terus berharap bergantung kepada Engkau, seperti Yosua yang tetap teguh berdiri dalam imannya kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah yang membuat mukjizat. Dan kami akan melihat kemenangan terjadi di dalam pekerjaan kami. Tuhan berkati bisnis kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga di dalam kami berbisnis, kami tidak ditipu orang, kami juga tidak mau menipu orang. Tuhan, kami serahkan pekerjaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan melalui kehadiran Kristus di tengah bumi ini, pengorbanannya untuk saya dan saudara, dan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan setiap kita mengambil keputusan-keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya itu yang boleh menuntun kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya.
Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa.